jangan membebani keluarga duka, dan jangan gunakan harta warisan sebelum dibagi. Yang ketiga, dahulukan kebutuhan anak yatim, dan lebih baik tetangga yang memasakkan. Ini beberapa solusi, karena Nabi SAW sampaikan, ana waqafilul yatimi fil jannati kahada, ya, kahada, seperti ini. Jadi saya atau aku dan orang yang menanggung anak yatim tadi di surga itu seperti ini, seperti jari telunjuk dan juga jari tengah ini, saking dekatnya. Artinya Allah atau Nabi SAW itu memuji, memberikan perhatian yang khusus atau memberikan derajat lebih tinggi ketika seseorang yang kemudian betul-betul memberikan pelayanan atau menyantuni anak yatim tersebut. Tetapi kalau dia kemudian menghardik atau bahkan tadi salah satunya adalah memakan harta anak yatim, Allah sudah sediakan tempat, yakni di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Satu tempat kalau kita sesuai langsung dekat dengan Nabi. Tapi kalau salah langsung dimasukkan ke dalam nerakanya. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu Allah sampaikan, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahum khair. Nah, di ayat keberapa itu? Jadi ketika sahabat itu melihat Nabi terkait dengan peringatan anak yatim, awas, hati-hati. Kalau sampai kalian makan harta anak yatim, maka kalian sudah sama dengan menginvestasikan diri kalian memakan harta tersebut masuk ke dalam perut-perut kalian. Maka kemudian yang mereka sudah biasa hidup dengan anak-anak yatim, karena tadi orang tuanya banyak yang meninggal karena perang, akhirnya mereka nggak mau lagi ngurusi anak yatim. Kalau sampai kalian nggak ngurusin juga, sama juga kalian menghardik anak yatim, serba salah. Dikumpulin takut nanti hartanya kemakan, kalau nggak dikumpulin juga kena sanksi karena mereka harus ditelantarkan. Lalu solusinya seperti apa? Kul islahum khair, ya. Apa itu? Ya, katakanlah bahwa mereka itu sama halnya seperti saudara kalian. Artinya kalian boleh makan dari harta mereka tapi secukupnya saja. Nggak sampai berlebihan, harta mereka nanti dimanfaatkan buat beli mobil, beli apa. Nah ini kan kalau hartanya banyak, ya miliaran gitu, nanti dimanfaatkan kesalahan daripada si walinya. Maka dalam kondisi keluarga yang miskin tadi, yang lebih utama adalah yang sederhana, kemudian tidak membebani, juga tidak menggunakan harta si anak yatim. Baik jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pendapat dari para ulama kita atau dari 4 mazhab yang sering kita jadikan sebagai rujukan. Maka yang pertama adalah terkait dengan hukum keluarga mayit membuat jamuan. Ada 2 bahasan. Yang kedua adalah hukum menggunakan harta warisan yang ada hak anak yatim di dalamnya. Yang pertama dari mazhab Hanafi atau Hanafiyah, yakni hukum keluarga mayit membuat jamuan. Dalam mazhab Hanafi ini, makruh keluarga mayit membuat makanan untuk orang yang datang melayat. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah disebutkan bahwa wa yukrahu an yasna'a ahlul mayyiti ta'aman linnas. Dimakruhkan bahwa keluarga mayit membuat makanan untuk orang-orang. Dimakruhkan, nggak sampai tadi halal keluarga mayit. Kemudian masih dari madhab Hanafiyah,